Banyak orang yang bisa membuat kandang, Ya. tapi jarang Yang bisa ngisi domba. Secara optimal seperti itu. Nah ini Mas, menariknya kalau ini kandang apa itu panggung kemarin habis 5 juta dengan ukuran 5 kali 6 meter kemarin 6 ya. meter. Nah, itu kalau dengan kandang ini Mas Hanya 2 juta. 2 juta. 2 juta kita ngirit sampai 60%. Buset. Kita ngiritnya 60%. 2 juta bisa untuk kalau kemarin 50 ekor berarti ini ukuran sama itu juga tetap 50 ekor. 50 ekor. Tapi kita masih untung 3 ekor dengan iya. Sebentar teman-teman, mitra kita yang ada di Pare. Itu mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus. Nah kali ini kita akan kalau di video sebelumnya itu membahas kandang yang panggung untuk fattening dan untuk masa flashing. Kita sekarang bahas kandang untuk apa itu breeding tapi versi kandang lemprak teman-teman kan. Karena ini lagi tren kandang otomatis seperti ini. Ini air minumnya juga. Nah seperti itu. Nah ini seperti itu. Kita ulas detail sekali dengan peternak yang satu ini. Siapakah namanya? Siapa namanya? Mas Bowo. Mas Bowo. Kali ini kita bersama Mas Bowo teman-teman. Mas Bowo kita lagi di mana ini? Mas ini Bowo? Di kandang Pare Kediri. Kandang Kediri. Mitra ya Pare Kandang Kediri. Mitra. Kalau kandangnya Mas Ferry sendiri di mana? Kandang saya di Sukorejo Gurah Kediri. Untuk mapnya apa Mas? Mapnya Ferris Farm. Ferris Farm, nanti di depan rumah sudah ada neon box, itu pemberian dari Morotuwo. Oh gitu. Sekarang sudah dipasang neon box juga ya? Sudah, sebagai Kemenkes saya, kelompok mantu kesayangan. Kelompok mantu kesayangan. Kesayangan. Nah ini ada teman-teman yang kemarin video kita yang membahas kandang minimalis dan irit itu booming sampai 1 juta penonton. Oh yang itu yang 1 juta yang kemarin. Sudah 1 juta yang 5 penonton. juta Iya, itu harganya 5 juta rupiah 5 juta gitu. rupiah. Kita sekarang membahas kandang untuk breeding yang sistem lemprak ini. Nah, oke kita mulai dari mana dulu ini pembahasannya Mas Ferry? Ini kan saya bagi sama ini. Untuk 15 meter kita bagi sekitar 2 meter, 2 meter setengah ya sampai lunas ini. Atau 2,20, 2,30 kali 5 per kotaknya. Berapa? Bentar kita langsung keluas keseluruhan ini Luas aja. keseluruhan adalah 15 meter. 15 meter 15 meter kali sampai ke sini. Ya. Ini berarti 6 meter. 6 meter. Berarti ini luasnya 15 meter kali 6 meter. 6 meter. Terus lalu satu petaknya ini 5 meter jadinya satu petaknya ini. Satu petaknya 220. 220 sampai sini. Oh, 220. Atau sampai pakan 230. 230. 250. 250 sampai pakan. Berarti ini aja kotaknya ini dulu berapa? Ini 220 kali 5. 220 kali 5 sampai sini. Sampai sini ya. Sampai sekat. Nah, sampai sini. Nah, ini tempat minumnya dikasih 2 kayak gitu ya. Iya, benar. Kita kasih nipel 2. Nanti harapannya kalau ada yang bunting terus ini sudah penuh, sini dikasih sekat tetap dapat minum. Oh, nanti bisa juga dikasih sekat tapi bisa dibongkar pasang gitu ya. Namanya sekat portable. Oh, jadi di sini semua serba portable ini, Mas. Serba portable. Serba otomatis juga ya. Oh, luar biasa. Nah, ini sudah ini berarti satu petak 5 meter kali 2,2 meter gitu ya. Ya, 2,2 meter diisi dengan berapa ekor, Mas? Itu kita optimal ya? Ya, optimalnya. Optimalnya itu bisa di 17 ekor. 17 ekor. Berarti satu jantan 16 betina. 16 betina ya. Oh, terus berarti kalau keseluruhan full ini Mas, berapa ini? Keseluruhan full ini berarti kita bisa di 100 ekor. Di 100 ekor. Luar biasa di 100 ekor ini Nah, teman-teman. ini yang agak banyak, ini masih sisa tempatnya. Ini 13 betina, 1 jantan. Kita tambah 4 lagi masih cukup. Berarti kalau 100 ekor ini cukup pejantan 1 aja, Mas? Kita pakai 2. Pakai 2. Tapi ini kalau 1 cukup? 1 harus siklus mainnya. Oh, harus siklus ya mainnya ya. Jadi kita di sini menyediakan dengan 2. 2 ini yang jantan dari sini karena ini pemiliknya membeli kita arahkan untuk membeli yang paling banyak itu di betinane. Jadi ada pejantan nganggur kita taruh sini. Oke. Ini pejantan dari Ferris Farm ini. Ada stempelnya di bawah lato-lato itu. Nah, berarti ini sudah 5 meter kali 2
20. Terus tempat pakannya Mas. Tempat pakannya 30 cm. Berarti 30. sampai sini 2,5 gitu tok ngitungnya penak. Berarti ini 30 cm ya? Ya. Terus dari bawah Mas, dari bawah. Dari bawah 45 cm. 45 cm itu ketemu di sini. Iya, benar sekali. Oh, tapi kalau ini ya bebas ininya Mas. Kedalamannya. Kedalamannya. Satu papan itu biasanya 15 sampai 18 cm. 15 sampai 18 cm. 18 cm. Berarti kalau gitu dari bawah bisa 30 cm ya? Ininya, ketemunya ininya. Iya, 30 cm. Ketemu ininya 30 cm 30 ya? cm. Dari bawah. Kita itu pakai kelipatan 15 biar penak ngitungnya. Oh, jadi 15 gitu ya. ance-ance ini 15 cm. Oh. Terus sampai jarak ke sini 15 cm, ke atas ini 15 cm, ke atas ini 15 cm. Oh. Nah, jadi kalau dari atas ini berapa ini? Berarti tinggal 15 dikali 4 tambah ini 10. 15 kali 4. Kok 10 ini 5? 15 kali 4 berarti kan 60 tambah 5 65. 65 cm saja. 55 cm kalau loh ini. Wah, lah ini irit sekali nih pakai kandang ini, Mas. Sangat irit sekali. Loh, ini pas ini. Oh iya, sangat irit sekali ya ini berarti kandangnya. Oh iya ya. Nah, ini menggunakan kayu apa ini, Mas? Ini kita pakai kayu juar. Kayu juar ya. Juar. Ini dipelitur ini kayaknya, Mas. Ini kita pelitur. Bagus sekali ini. Karena biar satu terlihat estetik, yang kedua untuk keawetan kayu itu sendiri. Keawetan kayu sendiri. Karena kita memang pakai bahan kayu. Oh ya. Nah, Mas, kalau ini Mas untuk lantainya kan gini, ini tanahnya seperti itu, Mas. Ya. Bekas tumbuhan sama plek ini. Oh, kita lihat. Itu yang ini sebelum dibangun ini sebelum ya. dibangun itu untuk 5.000 ekor ke depannya. Lah, ini kita kasih paving. Kenapa? Ya. Karena paving ini satu mudah didapat. Oh, dipaving seperti ini. Ini oleh itu kita lihat itu. Itu. Ini kita pakai batu bata pun juga bisa. Bisa. Kenapa pakai ini kalau tidak diplester? Ya. Itu agar urin tetap meresap dan menjaga kondisi alas ini tetap kering. Oh, iya ya. Jadi ini pertama itu dipaving dulu. Bener sekali. Terus dikasih alasnya ini, Mas, untuk apa ini alasnya? Ini serbuk grajen atau serbuk kayu. Serbuk grajen. Serbuk grajen kayu ya. Ini kayu apa aja yang bisa dipakai? Yang penting bisa meresap. Ya. Dan kalau dombanya lari tidak mabul-mabul. Oh, gitu ya. Nah, ini yang sini itu yang nganu ibu ini. Hanya ibu-ibu untuk 100 ekor. Oh, ini yang jaga ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini loh, iya. yang menyamping-nyamping grajennya dikeruk, ditengahkan. Ya. Nanti kan bisa minggir-minggir sendiri. Lah terus dikasih pakan ini, Tok. Oh, jadi ini disering di tengah-tengahkan gitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Biar dia nggak minggir sendiri. Tidak gitu ya? minggir, nanti minggir sendiri. Oh, minggir ketika sendiri. ini mencak-mencak ini domba Oh ini. ya, nanti jadi biar gitu gantian ya, yang dari pinggir itu bisa ke tengah gitu ya. Nggak selalu yang di pinggir itu mojok sendiri diem aja ya. Nanti takutnya dia diem di sana. Loh, kok teman-teman saya kok di tengah, kok saya kok cuma di sini gitu ya. Oh, ibu ini nanti bekerja sama dengan Bambang ini. Ini namanya Bambang. Oh, gitu. Itu nanti dipencakin minggir-minggir sendiri. Oh, iya ya. Nah, terus setelah itu apalagi ini, Mas? Itu tempat minumnya. Tempat minum kita pakai nipel. Ya. Mengapa pakai nipel? Karena untuk ketika kita pakai talang yang panjang ya. Atau media tempat yang panjang, itu kalau di sini kotor, di sana ikut kotor. Oh. Kalau di sana ikut kotor, di sana ikut kotor. Kalau sini sakit, sana kena penyakit seperti itu. Kalau nipel ini kita pakai tandon. Pakai tandon ini? Oh, tandon. Dan menggunakan hanya air tanah. Air tanah ya ini air ya. sumur Ini ya, dari benar ya. sekali ya. Dari sini ditarik ke atas ini. Jebret terus disalurkan ke. Nah, ini cara kerjanya seperti apa, Mas? Itu perlu dicontohkan. Iya. Kan dombanya pas nggak minum ini. Ini kita tak masuk ke sini. Oke. Ini pakai sentuhan. Jadi ini mau ke arah manapun, ini bisa keluar airnya. Bunyi kan? Disentuh bunyi dan keluar air. Jadi otomatis ya ini ya, Mas ya. Nanti kan domba pertama untuk belajar dia mesti mencium air ini. Terus tidak sengaja nutul. Dari ketidaksengajaan itu mereka akan meniteni. Bahwasanya kalau mau minum ini harus ditutul. Seperti itu. Kegiatan nutul-nutul. Nah, kalau masa penggantian ininya, Mas, apa? Grajen. Grajennya, Mas. Untuk masa penggantian sebenarnya hitungannya bukan waktu, Mas. Apa hitungannya? Hitungannya adalah kondisi. Kondisi ya. Ketika ini kondisinya sudah mulai lembab atau mengeras, itu baru kita kalau bisa kita tabur sampai sebatas amping itu.
Oh, biar nggak tumpah-tumpah gitu ya. Cepat ke luar-luar. Mencelat-mencelat keluar. Tapi kalau sudah mendekati penuh, ya, itu nanti kita keruk dan ditaruh sak-sak seperti yang saya bawa di Mbah Gareng. Oh, iya iya. Nah, Mas, kalau itu Mas apa testernya? Dia kadar basah itu seperti apa gitu loh maksudnya? Kadar basah apa tes genggam seperti pakan atau seperti apa, Mas? Wah, nanti yang mambu lencong itu. Nganu, testernya adalah wes gak kempiar. Oh, sudah tidak kempiar lagi. Ini kan masih mawur toh. Ya, istilahnya. Mawur gini masih aman ini. Nanti kalau nganu dia padat. Oh. Padat seperti tanah. Iya 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 iya. Jadi cukup dilihat gini aja, tapi ada perawatan lagi nggak, bisa disemprot atau seperti apa? Kita gitu, pakai probiotik untuk mengurangi amonia pas tinggi. Ya. Kalau bunting-bunting kan dia sering kencing karena kandung kemih tersodok oleh janin yang ada di rahim. Oh, seperti itu. Iya, iya, nah, itu iya. amonianya akan tinggi. Nah, selain itu kita juga pakai probiotik tadi juga disinfektan agar tidak tumbuh jamur atau anti jamur. Iya iya iya. Agar nanti tidak nempel. Selain pakai anti jamur, kita juga harus memotong bulu. Memotong bulu. Benar sekali, agar grajen ini yang nempel di tubuh itu istilahnya tidak kelet atau tidak terkunci di bulu. Kalau terkunci di bulu bisa jamuran itu nanti kulitnya. Kulitnya jamuran. Iritasi. iya, Jamur iya. kadas kurap. Jamur kadas kurap. Jadi harus rajin-rajin memotong apa itu bulu ini. Bulu ini kan terlihat gundul semua tuh. Oh ya, nah Mas, sekarang kalau itu apa sih Mas keunggulan dari kandang lemprak ini, Mas? Keunggulan dari kandang lemprak berarti kita mengirit atau hemat di alas. Di alas ya. Di pembelian kayu untuk geladak. Itu tuh bisa pakai kayu atau sled. Berarti kan tidak ada biaya di situ. Terus biaya umpak nggak ada. Ya. Kita cukup pakai amping dan tempat pakan. Tempat pakan. Jadi nanti bisa dialokasikan ke pakan ke domba. Ke dombanya. Maksudnya, ya, seperti itu. Oh iya iya. Jadi kan kebanyakan kembali lagi ke kandang yang minimalis kemarin. Ya. Banyak orang yang bisa membuat kandang. Ya. Tapi jarang yang bisa ngisi domba. Secara optimal seperti itu. Nah ini Mas, menariknya kalau ini kandang apa itu panggung kemarin habis 5 juta dengan ukuran 5 kali 6 meter kemarin 6 ya. meter. Nah, itu kalau dengan kandang ini Mas hanya 2 juta. 2 juta. 2 juta kita ngirit sampai 60%. Buset. Kita ngiritnya 60%. 2 juta bisa untuk kalau kemarin 50 ekor berarti ini ukuran sama itu juga tetap 50 ekor. 50 ekor. Tapi kita masih untung 3 ekor dengan iya. Sebentar teman-teman, mitra kita yang ada di Pare. Itu mitra teman-teman. Ambil konsentrat itu tadi. Oh, itu mitra juga teman-teman lagi ambil konsentrat. Alias bapak itu teman-teman. Bawahnya kita anggap mitra juga ini teman-teman. Juga mitra dan keluarga. Nah, mitra keluarga sejahtera. Oke, nah itu berarti dengan ukuran tadi ketemu 2 juta 2 juta saja. Luar dengan biasa. ukuran yang kandang 5 juta kemarin. Cuman ya. Ini kelemahannya adalah kan harus dikasih tahu juga. Jangan tempe terus. Ya. Kita kasih tahu untuk kandang yang seperti ini cocoknya hanya untuk breeding. Hanya untuk breeding. Untuk breeding dan beranak. Karena kenapa? Mereka memang luas. Jadi untuk tingkat penggantian grajen ini bisa lama. Seperti itu. Lah sedangkan untuk penggemukan dia tetap efektifnya di panggung. Di panggung tetap ya. Kenapa? Karena nanti ada kegiatan nyemprot, kegiatan itu akan mengganggu dan membuat domba itu stres sehingga ADG-nya turun, penyerapan nutrisi pakan turun. Seperti itu. Jadi kandang ini tidak direkomendasi untuk penggemukan. Nanti kita misalnya pas ngerui ini kan tempatnya malah sempit, jadi sering basah. Kita ngerui mengganggu dia juga. Waktu istirahat jadi terganggu. Takutnya dia tidak terganggu tapi malah membantu pegang pacul juga ngeruk-ngeruk. Nah Mas, ini kan grajennya ini hampir sama dengan warna pakannya ya Mas. Bener sekali. Apa dia nggak keliru makannya Mas nanti Mas? Kalau secara visual memang terlihat sama. Lah, sedangkan domba ini mereka indera yang paling peka adalah di penciuman, dan pendengaran. Jadi mereka mengenali sesuatu itu dengan suara atau aroma. Seperti itu. Walaupun warnanya sama, itu mereka mengenali ini bukan dari visualnya. Seperti itu.
Jadi tidak mungkin kemakan ya ini ya Mas. Tidak mungkin kemakan. Ya. Walaupun kita taburi sentra di sini, baunya akan kalah dengan yang ada di Grajen. Dia. Jadi di sini gini Mas. Kalau kemarin habis 5 juta, teman-teman. mungkin 5 juta kemarin itu dengan manual gitu. Kalau ini kan otomatis semua ini Mas. Otomatis semua. Ini mungkin bisa dibelikan juga ininya ya, sisanya tadi ya. Oh iya, benar sekali. Bisa kita kasih nepel kalau dengan sisa uang 3 juta itu bisa dapat sekitar 15 piece. 15 tapi kalau dengan ukuran 5 kali 6 tadi cukup berapa? Cukup 4 cukup kayaknya. 4 cukup. Nanti 15 yang grembel ini. Lah iya. Nanti malah dia lomba minum minum, kelompokan itu nanti malah. Iya. Jadi itu keunggulannya tadi dia murah. Terus apa lagi Mas? Murah, terus mudah. Terus untuk domba-domba yang bunting ini kita mengawasi pena. Jadi resiko untuk jatuh dan terjepit kan nggak mungkin. Karena dia sudah di bawah. Seperti itu. Oh. Terus apa lagi? Terus yang lainnya adalah mudah. Kita irit. bisa luas ngirit. Terus untuk mindah-mindah domba juga gampang. Tidak perlu gotong-gotong. Oh iya. Nah ini pintunya mana Mas pintunya? Pintunya ini kita. Pintu ajaib. Kita bisa masuk ke sini ya. Pintunya sebenarnya ini. Tapi kita kan kalau pendek gini kita bisa melangkah gini. Oh iya. Maksud. Nah ini dombanya bisa loncat gak ini Mas? Dombanya tidak bisa loncat ini. Oh iya. Mungkin yang hobi-hobi loncat kayak kanguru nanti mereka akan loncat-loncat. Oh iya. Nah seperti ini teman-teman. Kalau ini lebar jalannya ini lebar berapa ini Mas? 1 meter. 1 meter ya. Oh ini kalau atapnya nanti kalau di teman-teman itu bebas ya Mas ya. Bebas. Ini kalau kebetulan di sini ini pakai baja ini ya Mas. Pakai kanal, besi kanal. Oh besi nih. Besi ya. Besi kanal. Bisa dibuktikan dengan tutukan. Tok. Oh ya, ting-ting. Ada ting-tingnya. Kalau ini kan tuk. Kalau ini. Oh iya. Jadi bisa gitu Mas buat penanda ketika jam malam itu. Jam malam. Ketika sis kampling. Oh, sis kampling bisa ya. Oh, karena kita di desa ini masih banyak sistem sis kampling mungkin bisa ketok tiang ini teman-teman. Untuk kandang juga perlu diketahui bahwa panjang kandang ini juga harus jadi panjang palungan. Oh, seperti gitu. Ini kan pintu. Ini tetap ada tempat makan nih. Oh. Jangan sampai kita 1 jengkal pun kita rugi seperti itu. Ini kalau perlu kita buat bolak-balik. Oh. Tapi tempatnya nanti terlalu penuh. Ya karena panjang palungan pakan ini menentukan jumlah populasinya ya. Domba yang bisa masuk dalam kandang ini. Oh, kalau 1 meternya berapa Mas biasanya Mas? Saya pakai ukuran 1 meter itu 3. 1 meter 3 ekor. Dengan alasan apa itu? Dengan alasan yang memang rata-rata 1 meter isi 3. Oh, gitu ya. Itu wes gak oyo-oyoan. Oh, iya. 1 meter bagi 3 kan 30. Lah ini lebar ini sekitar 30-an. Tapi pas bunting kan ini begar pas makan gini kan nyenggol sini. Oh, gini. Gitu. Tapi kepalanya tetap masuk. Gitu. Nggak boleh senggol-senggolan gitu ya? Nggak boleh. Nanti anaknya kalau nggak terima pancal-pancalan itu di dalam. Dan nggak boleh antri juga tentunya. Nggak boleh antri kalau makan. Kalau makan nggak boleh antri. Kalau minum boleh antri. Kalau minum boleh antri. Kalau makan tidak boleh antri. Tidak boleh antri. Kalau makan nggak boleh antri. Kalau minum boleh antri. Nah kalau ini Mas untuk gerajenya ini. Bener sekali. Ketika sudah waktunya ganti. Untuk apa Mas gerajenya nanti Mas? Gerajenya kita buat pupuk di lahan hijau kita. Oh, di lahan hijau. Ini kan kita proses fermentasi. Ya. Baru di wadah satu tempat yang ada di Pare. Itu kita bawa ke Pare. Nanti kita fermentasi, lalu kita giling. Oh. Sebagian kalau ada yang memerlukan, bisa ganti tenaga di tempat kita. Atau kalau melimpah ya kita buat untuk pupuk. Utamanya untuk pupuk lahan kita sendiri. Ya. Mas, kalau itu Mas, tips bikin kandang lemprak ini cocok di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran sedang seperti apa dari sampean Mas? Untuk kandang lemprak sebenarnya cocok untuk semua dataran. Semua dataran. Atau bagian yang tidak datar pun juga sangat cocok. Oh, karena ngetrap gini juga bisa ya. Karena memang sebenarnya untuk kandang itu sendiri intinya bagian dalam itu kalau bisa dibuat datar. Oh. Jangan sampai jungjing nanti kalau pas makan masuk tangannya gini. Terus kakinya gini toh. Kan bisa gini toh. Bahayanya itu. Jadi nggak bisa lurus gini, sampai jungkel nanti jelungup ke sini atau gini malah geblak ke belakang pas makan.
Oke Mas, terima kasih sudah dibagikan tips membuat kandang yang sangat mudah, Sangat 2 juta sangat tadi. murah, sangat irit, sangat otomatis juga. Sangat otomatis. Nah ini teman-teman ini ada yang tanya ini Mas. Apalagi Tas banyak gajah ini isinya apa ini Mas? Ada yang tanya tentang ini loh, ini tas peralatan gajah. syuting. Peralatan syuting juga. Jadi selain peternak, jenengan juga YouTuber ini Mas? Ya, YouTuber. Oh, YouTuber sekarang tipis sudah masuk grup YouTuber juga? sudah masuk YouTuber Gumul. Oh, YouTuber Gumul. Wah, sekarang sudah masuk YouTuber Gumul karena dia sudah sekarang penghasilan YouTube-nya itu sudah berapa Mas? Sudah berapa? Kemarin 200 juta. 200 juta. Dalam tempo singkat-singkatnya itu 200 juta. 200 juga juta di akar pangkat. Oh, akar pangkat. Ketemunya 200.000. Oh, jadi 200 kalau dolar berapa ya nanti? Ya sekitar Banyak 10, ya? koma berapa dolar? Oh. 12 dolar lah. Iya ya. Oke, terima kasih Mas Ferry. Saya sudah dibagikan tips tadi ya. Sip. Tentang kandang yang habis 2 juta saja teman-teman. Tapi bukan kandang ini tentunya. Kita hanya membandingkan dengan kandang yang kemarin 5 habis juta 5 itu. juta tadi. Sip. Oke, yang ditonton 1 juta penonton. 1 juta penonton. Luar biasa sekali. Berarti itu antusias. udah naik ke 10 juta penonton. Oh, Nah. berarti antusias apa itu Peternak Indonesia. itu sangat-sangat banyak sekali. Sangat banyak. Penonton kandang aja sudah banyak, apalagi nanti nonton dombanya, belum nonton pakannya, nonton lain-lain. Silakan klik di channel Domba Bagus ini teman-teman. Bagi kalian yang baru saja ketemu dengan channel ini, silakan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.